Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Atika TV yang selalu membahas berita terbaru hari ini seputar Prabowo Gibran. Oh ya, sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like dan komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Prabowo dengar ada niat merusak surat suara 02, larang relawan tinggalkan TPS sebelum hitung suara selesai. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan, dirinya mendengar ada oknum yang berniat untuk merusak surat suara pasangan nomor 2 di Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di acara Suara Muda Indonesia untuk Prabowo Gibran waktu kampanye. Kita waspada, saya dengar ada niat rusak surat-surat suara 02, ujar Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra ini lantas meminta kepada relawan untuk hadir di setiap TPS saat hari pencoblosan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang. Dia juga memohon kepada para relawan untuk tidak pulang sebelum proses penghitungan suara selesai. Saya minta semua relawan semua pada pencoblosan hadir di TPS, jangan pulang sebelum penghitungan selesai, kata Prabowo. Kemudian, Prabowo mengimbau para relawan juga membawa smartphone masing-masing untuk merekam. Dia lantas menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia tidak boleh dirusak, bawa gadget ambil foto, video, tidak boleh ada gerakan-gerakan tidak benar, jangan rusak demokrasi Indonesia, ujar Prabowo. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. SBY baru turun gunung, Demokrat dinilai tidak serius dukung Prabowo Gibran. Partai Demokrat dianggap tidak serius mendukung Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka karena SBY baru turun gunung. SBY belakangan ini baru turun gunung, publik akan bertanya, Pak SBY kemana saja, kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi. Muslim mengatakan, sikap Presiden ke-6 yang baru turun gunung di ujung pesta perhelatan demokrasi itu akan dianggap sebagai koalisi yang tidak serius. Atau ada kendala psikologis yang hambat SBY tidak bersikap memihak total ke 02, kalau turun full dukung ke 02, takut 02 kalah, kalau tidak ke 02, ke 01 sudah ditinggalkan, sedangkan ke 03 tidak mungkin, terang Muslim. Seharusnya kata Muslim, jika benar-benar serius mendukung Prabowo Gibran, maka SBY dan jajaran Demokrat sejak awal memberikan dukungan terhadap Prabowo Gibran, dapat segera all out mengkampanyekan program-program unggulan hingga memasang gambar Prabowo Gibran di setiap spanduk para calegnya. Dengan sikap SBY seperti itu, jangan sampai publik akan anggap tokoh peragu sejati, pungkas Muslim. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Dugaan kecurangan, surat suara Prabowo Gibran Raka Buming di Jawa Tengah dirusak pakai paku. Jelang hari pencoblosan yang tidak lebih dari 20 hari, banyak peristiwa yang menyita perhatian. Misalnya saja yang terjadi di Jawa Tengah, surat suara Capres nomor urut 2, Prabowo Gibran Raka Buming ditemukan dalam kondisi telah dirusak. Surat suara itu dirusak dengan menggunakan paku. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menyatakan pihaknya menemukan indikasi dugaan kecurangan pemilu. Hal itu disampaikan Habibur Rahman saat menggelar konferensi pers di rumah pemenangan Prabowo Gibran. Habibur Rahman menuturkan, informasi itu pihaknya dapatkan dari sumber terpercaya. Menurut laporan yang ia terima, sekitar pekan ketiga Januari tahun 2024 ada petinggi partai politik mengumpulkan penyelenggara pemilu di sebuah hotel. Kami hari ini melakukan ekspose temuan dugaan kecurangan yang kami dapat 1-2 hari kemarin. Pertama, di Provinsi Jawa Tengah. Kami mendapat informasi yang sangat dapat dipercaya, bahwa sekitar minggu ke tanggal 3 Januari tahun 2024 ada petinggi parpol yang mengumpulkan penyelenggara pemilu di sebuah hotel. Dalam pertemuan tersebut dibahas bahwa kondisi lapangan Pilpres tidak menguntungkan koalisi partai tersebut, mereka dalam posisi tertinggal dari Prabowo Gibran, ungkap Habibur Rahman, Minggu. Selanjutnya, petinggi partai politik itu, kata Habibur Rahman, mengatakan suara partai mereka di pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat juga dalam posisi tertinggal. Begitu juga dengan Pileg DPR disebutkan bahwa partai mereka dalam posisi tertinggal. Mereka menyatakan, ada narasi bahwa akan melakukan kecurangan dengan cara merusak surat suara pemilih Prabowo Gibran. DPR Nasdem, Gerindra, dan PKS, ini saya sampaikan apa adanya sesuai yang berkembang saat itu, urainya. Habibur Rahman mengatakan, surat suara itu dirusak menggunakan paku saat perhitungan hasil pemilihan di TP. TKN kini mengaku tengah mengumpulkan bukti dan informasi terkait kebenaran dari dugaan pelanggaran itu. Caranya dengan merusak suara tersebut dengan menggunakan paku saat perhitungan suara di TPS. Saat ini kami terus mengumpulkan informasi dan bukti-bukti terkait kasus ini, katanya.
TKN pun meminta kepada Bawaslu bersikap proaktif mengusut kasus ini. Selain itu, TKN juga mengaku menerima laporan soal dugaan pelanggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengadakan rapat koordinasi dan training of trainer kepada PPK dan petugas PPS se-Kabupaten Jember di Hotel Cempaka. Pada acara itu, sejumlah penyelenggaran pemilu diduga secara terang-terangan menunjukkan gestur dan simbol untuk paslon tertentu. Diketahui, acara koordinasi itu diselenggarakan pada tanggal 22 Januari tahun 2024. Pada acara tersebut diduga ada sejumlah penyelenggara pemilu secara terang-terangan menunjukkan gestur dan simbol dukungan kepada capres tertentu, kata Habibur Rahman. Prabowo minta relawan awasi TPS, terkait dugaan perusakan suara. Prabowo Subianto sebelumnya telah meminta seluruh relawannya menjaga dan mengawasi proses pencoblosan di setiap TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Kita harus waspada karena kita dapat laporan ada niat-niat tidak baik dari kalangan-kalangan tertentu. Mereka katanya mau merusak surat-surat suara kalian. Jadi hati-hati, periksa surat suara dan awasi semua petugas. Jangan sampai ada surat suara yang dirusak, kata Prabowo. Prabowo menilai, niat praktik itu merupakan bentuk pengkhianatan kepada rakyat. Itu berarti berkhianat kepada rakyat Indonesia. Itu akan menyakiti hati rakyat Indonesia. Oke, saudara-saudara, terima kasih, kata Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo juga mengimbau agar seluruh relawan memberikan hak pilihnya pada saat pencoblosan Februari mendatang. Ia mengingatkan agar masyarakat menjatuhkan pilihan kepada capres-cawapres yang tepat. Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta agar relawan jangan salah memilih, agar tujuan bangsa yang gemilang bisa terwujud dengan baik. Kita menghadapi tugas yaitu harus memilih pemimpin-pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan dan wakil-wakil. Kita harus memilih dengan tegas karena kalau kita salah memilih masa depan kita bisa tidak baik. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita gemilang, ujarnya. Berita selanjutnya, kata Prabowo, masa depan Indonesia gemilang, jangan mau ditakuti. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto meyakinkan rakyat bahwa masa depan Indonesia gemilang. Ia mengingatkan agar rakyat tidak terhasut pihak yang berupaya menakut-nakuti dengan narasi bahwa masa depan Indonesia suram. Masa depan kita gemilang, masa depan kita bagus. Kalau ada yang menakut-nakuti rakyat, jangan terlalu didengarkan, kata Prabowo. Ia mengungkapkan, penggiringan narasi ketakutan akan masa depan Indonesia tersebut mungkin saja bagian dari upaya pihak asing yang selalu menginginkan Indonesia menjadi miskin dan terus mengeruk potensi kekayaan negara. Jangan-jangan mereka itu antek-antek bangsa asing yang selalu mau Indonesia miskin. Itu dari dulu, upaya menakuti, mereka selalu menggarong kekayaan kita, ungkapnya. Prabowo menegaskan dirinya bersama Koalisi Indonesia Maju, bahkan Presiden Joko Widodo sekalipun tak rela menghendaki Indonesia terus berada di bawah kaki pihak asing yang menginginkan Indonesia terus lemah dan tidak maju. Oleh karena itu, menurutnya pemilu 2024 ini sangat penting untuk memiliki pemimpin yang tegas dan berani bersikap membawa Indonesia menjadi negara yang percaya diri untuk berdiri di kaki sendiri. Pemilihan tahun ini sangat penting, banyak kekuatan yang ingin Indonesia pecah, banyak kekuatan yang ingin Indonesia terus lemah. Mereka tidak ingin Indonesia menjadi negara maju, pungkasnya.